teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Surasi Stock number 27. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Surasi Stock. Pada episode kali ini, aku bakalan ngebahas tentang pentingnya kesehatan mental untuk kita penderita psoriasis. Karena seperti yang kalian sendiri tahu, sekarang ini ya beberapa bulan dan juga tahun kebelakangan ini tuh banyak banget campaign-campaign tentang kesehatan mental. Karena memang banyak juga orang-orang yang ternyata termasuknya tuh anak-anak muda, kayak kebanyakannya anak-anak muda itu mengalami atau memiliki mental yang kurang sehat atau tidak sehat gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing aja sedikit tentang apa sih sebenarnya pentingnya dari kesehatan mental. Tapi disclaimer dulu, aku bukan orang yang pro atau aku bukan orang yang ahli tentang itu. Tapi ini aku hanya sebagai orang yang mengidap psoriasis dan bagaimana caranya aku untuk menanggapi dan juga gimana caranya aku tuh untuk bisa keluar dari masalah dan juga stres aku tentang sakit aku psoriasis ini. Selain itu juga kalian bisa lihat aku hari ini bajunya agak-agak rapi banget karena aku barusan lagi juga habis presentasi buat kelas, jadi ya udah sekalian aja gitu. Jadi yang penasaran sama videonya jangan di skip ya, nonton terus sampai habis. Jadi sebenarnya kalau kalian research dan juga lihat-lihat lagi di buku, terus juga dari Google dan segala macamnya, itu sebenarnya banyak banget apa sebenarnya pentingnya dari kesehatan mental. Tapi hari ini aku bakal bahasnya dua aja yang menurut aku tuh relate banget atau nyambung banget sama sakit psoriasis yang aku derita. Yang pertama itu kalau misalnya mental kita itu tidak sehat, itu bisa memicu kita melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif, contohnya apa? Kayak misalnya minum-minuman yang keras, alkohol, terus juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan juga yang paling parahnya beberapa orang, mohon maaf, sampai ke arah pembunuhan atau misalnya bunuh diri gitu ya. Jadi memang yang kita tahu kan sebagai pengidap psoriasis itu kita tuh kering-kering yang kita punya di seluruh tubuh kita, apalagi yang orang lain bisa notice atau bisa lihat, tuh membuat kita tuh jadi kepikiran, stres yang berlebihan, terus juga jadi takut untuk terbuka dengan orang-orang banyak. Dan aku dapat banyak banget DM dan juga curhatan-curhatan dari sahabat-sahabat psoriasis yang lain, itu mereka tuh juga kurang didukung, atau misalnya even orang terdekatnya seperti keluarga, ayah, ibu, kakak, adik tuh sampai nggak tahu tentang sakitnya dia karena dia memang benar-benar menutupi banget tentang sakit itu gitu. Dan menurut aku kalau misalnya mentalnya itu nggak sehat, itu tuh bisa banget gitu loh orang tersebut ini melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal negatif yang barusan tadi aku udah sebutin itu. Jadi memang kuncinya di sini adalah kita tuh harus bisa terbuka sih gitu sama keluarga, sama teman-teman deket. Memang sih susah, dan aku juga dapat cerita banyak juga yang bilang bahwa orang tua mereka sendiri even nggak bisa menerima kondisi mereka, terus juga suka nyalain mereka, kenapa sih lu sakit gini, kenapa sih gini-gini. Sebenarnya miris banget aku dengerin cerita itu, karena maksudnya gimana ya, orang tua kita sendiri gitu kan yang membawa kita ke dunia ini aja bisa seperti itu. Memang mungkin sih nggak semua orang tua gitu, cuman masih ada beberapa orang tua yang seperti itu, dan itu sebenarnya sedih banget. Tapi aku cuma mau ingetin lagi kalau misalnya ya kita dapat sakit ini tuh, aku sih kalau aku tekan dalam otak aku ya, aku dapat psoriasis ini tuh sebenarnya berkah dan juga amanat dari Tuhan gitu. Soalnya kan orang kalau dikirim sakit atau apa itu kan nggak semuanya kena gitu kan. Maksudnya kayak misalnya aku sakit psoriasis, tapi belum tentu orang lain tuh kena psoriasis juga gitu kan. Jadi memang ini adalah amanah yang Tuhan kasih ke aku, dan aku yakin bahwa masalah yang aku dapetin ini tuh ya aku bisa gitu menanggulanginya gitu. Ini bukan sesuatu yang besar banget yang aku nggak bisa lagi untuk menanganinya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya mental kita tuh nggak sehat, itu kita juga bisa mengganggu atau juga merusak fungsi-fungsi tubuh kita. Seperti yang kalian tahu kan, kalau misalnya orang yang terkena psoriasis itu tuh kita tuh harus banget tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi dan segala macamnya. Kalau misalnya kita tuh mental yang nggak sehat, kalau misalnya kita tuh kayak stres yang berlebihan, sedih berkelanjutan sampai yang sebegitunya banget, itu tuh bener-bener bisa akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena di saat organ-organ tubuh kita tuh rusak, itu tuh akan memicu
keluarnya lagi patches-patches dalam tubuh kita, plus kalau misalnya kita stres juga, jadi udah stres, organ kita rusak, udah deh, jadi kayak semuanya keluar jadi satu, dan itu akan malah memperparah lagi si mental dan juga fisik kita sendiri. Jadi memang semuanya tuh memang berkesinambungan lah satu dengan yang lainnya, antara kesehatan mental itu sendiri, antara kondisi fisik kita, serta kondisi dari psoriasis kita. Jadi aku mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kesehatan mental itu emang penting banget. Aku memang bukan orang yang ahli ya di bidangnya, aku juga masih kayak memang juga cuma baca-baca aja, tapi aku yakin banget kalau misalnya mental kita tuh sehat, itu pasti semuanya juga akan berjalan dengan baik dan juga in harmony gitu loh, nggak bakal melenceng ke sana ke sini, karena memang otak kita dan juga mental kita tuh memang masih sehat gitu, nggak terkontaminasi atau yang segala macamnya gitu kan. Memang sih susah, memang sih berat. Aku mau sharing aja sedikit ya. Awal-awal itu aku kena psoriasis itu bener-bener denial, kayak aku nggak terima banget, kayak ya ampun kenapa mesti aku, kenapa aku gitu loh, dari sekian banyak orang di dunia ini kenapa mesti aku. Padahal aku tuh waktu pas dari kecil sampai aku remaja umur 13-14 itu aku bener-bener sehat walafiat, nggak ada sakit apapun, kayak ya udah bener-bener sehat-sehat aja. Tapi tiba-tiba bener-bener pas SMA kelas 1 itu langsung sakit kayak gitu, yang dan langsung parah banget. Jadi kayak shock banget, kayak langsung kayak wah itu parah banget sih. Apalagi di tengah-tengah transisinya, sebelum memang bener-bener aku bisa menerima yang kayak aku hari ini tuh bener-bener kayak perjuangan menurut aku tuh berat. Memang sih puji Tuhannya kayak orang-orang luar, termasuk keluarga aku, teman-teman, keluarga besar segala macamnya itu memang mendukung banget. Mereka nggak ada yang memojokkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku sakit kepala gitu, nggak ada sebenarnya, puji Tuhannya. Cuman ya tetap aja kan, kalau misalnya kita ngelihat kayak remaja-remaja lainnya, mereka bisa bebas pergi kesana kesini, mereka bisa bebas pakai apapun, mereka bisa bebas kayak makan apa aja dan kayak have fun aja dengan hidupnya. Sedangkan aku kayak pada saat itu bener-bener terpuruk banget. Terus juga bisanya tiduran aja di rumah, badannya sakit semua, kering-kering, kayaknya hidupnya tuh menderita banget gitu loh. Kalau diinget-inget lagi kayak sedih, tapi plus bersyukur, karena kalau aku nggak ada di titik itu, mungkin hari ini aku nggak bakal bisa ada di titik aku yang sekarang, yang dimana aku bisa lebih dewasa dalam menyikapi sakit psoriasis aku bisa lebih menyayangi diri aku lagi gitu. Jadi semuanya memang ada plus minusnya sih guys, aku bisa bilang gitu. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya kita psoriasis nih ini adalah kutukan Tuhan, itu sebenarnya enggak sama sekali. Kalau menurut aku itu emang kembali lagi sih ya ke preferable masing-masing. Kalau aku, menurut aku, kalau di saat kita diberikan sakit atau musibah itu sebenarnya bukan kutukan atau apa, tapi memang Tuhan percaya bahwa kita tuh bisa untuk ngelaluin ini gitu. Jadi saran aku buat teman-teman sekalian, kesehatan mental tuh memang penting banget. Dan gimana ya, kalau misalnya kalian tuh jatuh gitu ya, kalau aku pribadi pada saat aku bener-bener udah down banget, kayak udah lagi sakit, kayak kemarin beberapa bulan yang lalu itu kan aku sempat sakit parah lagi kan, di bulan Februari Januari itu kan aku sempat sakit parah lagi. Yang aku lakuin itu adalah kayak aku menjauhkan diri banget dari semua lingkungan luar. Kayak aku masih main Instagram gitu-gitu, masih main, cuman aku nggak ngepost apa-apa, cuman kayak udah main-main aja biasa. Aku kayak bener-bener menjauhi diri banget dari hal-hal yang kayak gitu. Aku lebih banyak kayak introspeksi diri lagi, lebih banyak kayak healing, dan yang paling mujarab di aku sih nangis. Mungkin aku orangnya mencengengnya atau gimana nggak tahu, karena aku memang gampang banget nangis, kayak terlalu gampang menangis bisa dibilang. Dan di saat aku nangis itu tuh ya udah itu aja, kayak semua itu rilis aja, semua itu kayak ya udah gitu, ya udah ya Tuhan, kayak aku pasrah, kayak semoga ini semua memang baik adanya dan cepat kembali lagi ke semula lagi, sehat lagi gitu. Karena ya, yang kalian tahu kalau misalnya kalian udah sembuh, pernah sembuh dan kalian kumat lagi, itu rasanya tuh kesedihannya, ketakutannya tuh bakal berlipat-lipat, karena kalian udah pernah merasakan sembuh kan pada awalnya, terus kalian sakit lagi, jadi kalian tuh kayak overthinking, aduh mati deh gue, kumat lagi, aduh gimana nih nanti semakin parah, aduh gimana nih kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, aduh gimana nih, kayak banyak gimana nih-nya itu tadi. Jadi kayak ya itu, tapi itu gimana lah caranya kita untuk
gimana ya, kayak brainwash mungkin, kayak kita kasih tau otak kita bahwa nggak apa-apa, santai, relax, jangan kayak stres banget atau gimana, karena memang ini pasti ada akhirnya, ini pasti nggak bakal lah ini stuck di tempat, ini pasti masalah ini pasti akan ada titik ujungnya, titik akhirnya gitu. Jadi banyak cerita-cerita juga guys sama orang, masa kayak lebih terbuka lagi. Kalau memang masih susah untuk terbuka sama misalnya sahabat kalian mungkin, atau teman-teman kalian, atau even keluarga kalian bisa juga kayak pakai handphone, terus kalian record aja suara kalian tumpahin. Kalau emang kalian nggak suka nulis ya kayak aku, kalian bisa aja record suara kalian tumpahin semua yang kalian rasain di dalam hati kalian, ceritain aja, nangis sekuat-kuatnya. Tapi habis itu janji sama diri kalian bahwa oke, it's enough. Kayak ya udah, sekarang aku bakal berusaha buat jalanin ini, dan aku yakin banget kalau aku bisa sembuh gitu. Jadi kalian memang harus tanamin di dalam otak kalian dan juga hati kalian bahwa aku pasti sembuh, dan itu akan benar-benar terjadi kalau memang aku pasti sembuh gitu. Itu sih yang tips trik aku yang memang selalu aku lakukan sepanjang aku sering kumat-kumat, karena kan memang sekarang ini aku juga lagi kumat-kumat lagi, kayak memang ada gitu kan di bagian badan aku juga ada sekarang, karena aku memang lagi stres. Cuman ya aku tetap gini-gini aja, kayak ya udah, pada saat aku ngedown banget, aku palingan nangis, aku palingan makan yang aku pingin. Kayak aku tahu sih memang nggak boleh, cuman ya udahlah gitu, ya udahlah. Yang penting aku bahagia dulu sekarang, kayak itu yang paling penting gitu. Karena menurut aku kalau misalnya psoriasis kita pun hilang, tapi mental kita masih nggak sehat, kalau menurut aku nggak bakal ada gunanya juga gitu. Jadi menurut aku ya udah, yang penting aku happy dulu. Nanti ya palingan aku makan juga cuma kayak sedikit aja kan, nggak langsung banyak juga, enggak. Jadi kayak makan sedikit yang bikin aku happy. Udah deh, kalau udah happy, lama kelamaan kayak semuanya akan seirama sampai akhirnya kita bisa sembuh lagi gitu guys. Jadi memang kesehatan mental tuh penting banget buat kita sahabat-sahabat psoriasis gitu. Jadi bagaimana caranya kita tuh kebangkit lagi dari keterpurukan kita tuh juga memang penting banget. Seperti yang kalian tahu kan, kalau misalnya kita udah sembuh tuh kita kadang tuh suka lupa ya. Bisa dibilang kayak lupa dunia lah, lupa daratan. Wah, sembuh, seneng banget nih kan, happy segala macam. Lupa ini itu, udah bodo amat, makan apa aja, mau ngapain aja. Pergi malam, pergi ini, nggak tidur, nggak apa ya kan. Itu wajar, aku pun masih kayak gitu. Dan itu kalau menurut aku bener-bener wajar sih. Tapi memang harus lagi di remind lagi nih otaknya. Atau mungkin taruhlah di handphone reminder atau gimana sih ya, sekarang kan udah canggih lah ya handphone kalian, handphone kita ini kan udah canggih banget. Tulislah reminder, jangan terlalu berlebihan, nggak usah lebay gitu loh, santai aja. Jadi kalau misalnya kita lagi sembuh, harus selalu ingat bahwa kita tuh suatu saat bakal sakit lagi. Jadi gimana sih caranya untuk nge-maintain supaya kita tuh bisa sembuhnya tuh lama tuh gimana gitu ya, dengan cara pada saat kita sembuh itu kita harus bisa inget bahwa kita pasti bakal sakit kalau kita melakukan hal-hal yang buruk untuk tubuh kita. Kayaknya gitu sih guys, sharing pengalaman aku, dan juga aku berbagi tips and trick gimana sih untuk bisa lebih mencintai diri kalian. Terus juga apa sih sebenarnya pentingnya dari si kesehatan mental itu, karena memang sekarang ini yang aku salutin memang banyak banget ya organisasi-organisasi yang memang menyuarakan gitu campaign tentang kesehatan mental. Karena di 2020, di masa yang modern saat ini, di zaman modern itu memang persaingan tuh semakin ketat. Terus juga kecemburuan terhadap individu-individu juga semakin kuat gitu kan. Kayak misalnya kita sebagai penderita psoriasis yang nggak bisa, mungkin lagi parah banget patchesnya, nggak bisa pakai apa-apa, terus kita ngelihat cewek-cewek lain cantik banget, dia kulitnya mulus banget, dia gini dia gitu, kayak jadi iri, jadi apa, kepikiran, stres ya nggak sih. Jadi akhirnya melakukan hal-hal negatif yang kayak tadi udah aku bilang bisa aja terjadi gitu kan. Jadi makasih juga buat semua organisasi yang udah kayak contributing banget nih di campaign kesehatan mental ini, karena memang kesehatan mental tuh penting banget gitu. Ya udah guys, sekian dulu video psoriasis talk untuk episode kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, walaupun memang juga aku nggak ahlinya, tapi aku hanya membagikan aja pendapat aku dan juga sharing sama kalian gimana caranya aku bisa keluar dari, atau tips trik gimana cara aku bisa keluar dari masalah
saat aku lagi kumat psoriasis aku, dan juga apa penting kesehatan mental. Dan thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.